Sobat Komsos Keuskupan Tanjung Karang, berjumpa dengan aku, Joya. Nah, sekarang aku lagi di Paroki Santo Thomas Rasul Sri Bawono. Dan aku lagi dalam acara kristalisasi para calon penerima sakramen Krisma. Kalau kalian mau tahu keseruannya lebih lanjut, ikutin terus ya. Sekarang aku lagi bersama dengan salah satu calon penerima sakramen Krisma. Bisa diperkenalkan diri terlebih dahulu? Ya, nama saya Elizabeth Violina Agitra Aurasih dari Stasi Pematang Tahalo, Kering Waimili. Nah, aku mau nanya nih, persiapan kakak dalam menerima sakramen Krisma ini gimana? Ya, mempersiapkan diri secara jasmani dan rohani tentunya. Banyak-banyak membaca Alkitab, mendekatkan diri kepada Tuhan, dan tentunya menjauhi larangan-larangan Tuhan. Nah, harapannya dalam sakramen Krisma ini apa? Harapannya setelah menerima sakramen Krisma ini untuk menjadi contoh baik seorang murid Yesus di tengah masyarakat, di tengah teman-teman seperti itu, dan tentunya menjadi pribadi yang lebih baik lagi, yang seturut dengan kehendak Tuhan. Itu saja. Terima kasih. Nama saya Bapak Fransiskus Trisuprastio, asal Stasi Gajah Asri. Nah, saya mau nanya nih, persiapan kakak dalam sakramen Krisma ini gimana, bisa diceritain? Persiapan saya mengikuti persiapan semuanya dengan sepenuh hati dan dengan semangat, dengan penuh keyakinan bahwa semua itu akan menjadi bagian dari hidup saya yang tidak akan pernah terlupakan. Nah, harapannya untuk dalam sakramen Krisma ini gimana? Harapan saya secara pribadi selanjutnya bisa lebih aktif dan ikut serta dalam semua kegiatan baik di gereja maupun di masyarakat. Oke, terima kasih Kak atas waktu. Sama-sama. Kenalin, nama saya Francisca Dela Amanda, panggilannya Dela. Dalam rangka persiapan akhir sebelum penerimaan sakramen Krisma, apa yang dirasakan setelah acara kristalisasi dan pengakuan dosa hari ini? Yang jelas sih setelah pengakuan dosa lebih tenang ya, lebih plong, lebih enak lah. Terus setelah jalanin kristalisasi tadi ya lebih paham lagi kalau buat nerima sakramen tuh kedepannya kita harus gimana lagi, pendewasaan iman, segala macam gitu. Nah, apa niat yang ingin dibangun setelah nanti menerima sakramen Krisma? Yang jelas itu tadi, pendewasaan iman, pendewasaan diri juga, secara rohani, secara iman gitu aja. Nah, oke, terima kasih Kak atas waktunya. Terima kasih.
nama saya Sylvester Anggaditya dari Stasi Sidoarjo. Nah, Kak, aku mau tanya nih, dalam rangka persiapan akhir sebelum menerima sakramen Krisma, apa yang dirasakan setelah acara kristalisasi dan pengakuan dosa hari ini? Ya, kita lebih cukup dapat pengetahuan tentang apa itu Krisma. Terus, apa niat yang ingin dibangun setelah menerima sakramen Krisma nanti? Ya, menjadi diri yang lebih dewasa, karena sakramen Krisma kan mendewasakan iman, jadi juga iman yang dewasa. Terima kasih, Kak, atas waktunya. Sama-sama. lagi bersama pendamping calon penerima Krisma nih. Nah, Bapak bisa perkenalkan terlebih dahulu. Saya Ambrosius Haryanto. Saya sebagai pendamping calon Krisma sekaligus wali calon Krisma. Nah, persiapannya dalam sakramen Krisma ini gimana, Pak? Ya, persiapannya ya sebelum para calon Krisma menerima sakramen Krisma itu ada pelajaran khusus ya, pelajaran khusus kurang lebih ada 7-8 pertemuan ya. Di sana ada buku panduannya. Dari situ di samping itu juga ada tambahan-tambahan materi yang lain di samping dari buku panduan ya. Nah, harapannya dalam sakramen Krisma ini apa? Harapan tentunya bagi calon Krisma ya, calon Krisma ini semakin dewasa dalam iman ya. Ini setelah penerimaan sakramen permandian, terus dilanjutkan sakramen Ekaristi ya, itu kan didewasakan lagi ya, yaitu dalam penerimaan sakramen Krisma. Nah, hari ini kan penerima calon Krisma berkumpul di paroki nih. Nah, ini ada acara apa sih, Pak? Iya, hari ini ada kegiatan kristalisasi. Kristalisasi itu adalah pemantapan kembali materi yang dipelajari dalam pertemuan ya, di spasi masing-masing atau lingkungan masing-masing. Di samping itu juga ada ibadat tobat nanti ya, penerimaan sakramen tobat, terus dilanjutkan dengan latihan penerimaan calon Krisma. Halo juga. Perkenalkan, nama aku Joya. Romo bisa perkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih Joya. Nama saya Romo Pit Yunanto Sukowiluyo.
Pastor Paroki Santo Thomas Rasul Bandar Sri Bawono. Tetapi saya juga mengampu atau diminta oleh Bapak Uskup sebagai Ketua KOMPI, Komisi Pengembangan Iman, juga Komisi Katekese, di samping juga ikut terlibat dalam YPSK dan juga Yayasan Saverius. Ini perkenalan singkat saya. Oke, Romo, aku mau tanya tentang Paroki Thomas ini gimana? Bisa dijelasin nggak? Baik, Paroki Santo Thomas ini merupakan paroki yang memang mempunyai sejarah unik sebenarnya. Di awal paroki ini sebagian dilayani dari Paroki Kota Gajah dan sebagian dilayani dari Paroki Metro. Dan pada tahun tertentu, 90-an begitu, dua wilayah itu menjadi satu dan dilayani dari Teluk Betung. Waktu itu belum menjadi unit. Nah, setelah menjadi unit, tahun 90-an itu ada Romo yang tinggal di sini. Dan untuk saat ini, gereja paroki ini sudah mempunyai 25 stasi dan 30 tempat misa. Yang menarik bahwa tempatnya itu jauh-jauh. Dalam arti jauh itu ya 50 km dan jumlah umatnya tidak banyak. Namun ya tersebar, stasi banyak tapi umat sedikit. Begitu. Nah, sekarang aku mau nanya tentang tahun komunitas basis gereja. Nah, di Uskupan kita ini kan sedang ada dalam tahun komunitas basis gereja. Ya. Nah, bagaimana umat di Paroki Thomas Santo Sri Bawono ini untuk mengisinya? Ya, itu memang kebetulan kan saya juga yang memang mengolah ini. Tetapi harus kami sadari bahwa di Kuskupan ini belum ada perbincangan yang khusus untuk komunitas basis gerejani atau gerejawi ini. Tetapi karena memang tahun ini sedang berjalan, di paroki ini mencoba memahami bahwa komunitas basis itu merupakan komunitas umat Katolik dengan jumlah yang terbatas, tidak banyak. Dan itu sebetulnya untuk mengeterapkan di paroki ini sangatlah mudah karena jumlah umat memang sedikit. Kemudian bagaimana kami menghayati itu? Kami mencoba ketika ada kemungkinan bertemu, mereka sharing Injil, sharing kitab suci. Nah, itu memang sebetulnya sudah biasa, tapi dikonkretkan dengan adanya tahun komunitas basis gerejawi ini. Kemudian dengan itu juga bagaimana umat mencoba memahami untuk semakin terbuka, mau bersharing, mau berbagi satu dengan yang lain. Nah, untuk yang lebih detail tentang komunitas basis gerejawi memang saya kira belum begitu luar biasa di sini. Tapi pemahaman itu sudah kami tanamkan sejak Advent tahun 2022 ini. Begitu. Nah, oke. Sekarang Romo, kira-kira pelaksanaan tahun KBG ini sudah sesuai dengan rencana awal yang dibayangkan oleh Keuskupan atau Komisi Pengembangan Iman ini, adakah harapan-harapan ke depannya terhadap pelaksanaan hidup ber-KBG ini? Ya. Memang kalau saya mencoba membaca buku-buku tentang KBG, saya punya beberapa buku dan juga modul-modul yang dibuat oleh Pangkal Pinang, Kuskupan Pangkal Pinang yang memang sudah menghidupi, kita masih jauh. Pemahaman kita baru sebatas KBG itu ya komunitas doa, kelompok kecil, lalu memang menggunakan 7 langkah dengan sharing Injil itu. Tetapi yang lain-lain memang belum. Sebenarnya saya sudah punya modul yang rencana akan saya bagikan kepada para Romo dengan diskusi yang sekarang sedang proses cetak di katedral sana, ada teman di sana, tapi itu belum terjadi. Karena saya sadar bahwa ya kami punya tim, tapi juga semua mempunyai kesibukan, dan bahkan kalau tadi di awal saya katakan bagaimana posisi saya itu memang tidak mudah. Tetapi kita kan untuk 10 tahun ke depan itu setiap tahun ada tahun khusus, tidak terpotong-potong, sifatnya kan spiral. Artinya kita akan terus, walaupun tahun depan akan ada tahun devosional, tahun KBG itu tidak boleh dihilangkan, termasuk juga tahun Ekaresti, tahun keluarga dan sebagainya. Maka itu tetap kita harus hidupi, sehingga saya merasa itu tidak pernah akan terlewatkan. Mungkin pendalamannya masih ke depan, itu masih kita akan lihat, kita pasti akan kita buat.
begitulah. Nah, sekarang aku mau tanya tentang tahun devosional. Mulai minggu Advent pertama tahun ini, keuskupan kita memasuki tahun devosional. Ya. Nah, Romo Pit bisa sebagai Romo Paroki di paroki ini sekaligus Ketua Komisi Pengembangan Iman Keuskupan. Kalau berkenan boleh dong sebagai Ketua Komisi menjelaskan sedikit tentang tahun devosional itu apa dan tujuannya. Pasti berkenan dan boleh. Ini wajib bahkan, bukan sunnah hukumnya. Nah, beberapa hari yang lalu ketika kami rekoleksi di Margo Agung, saya mengundang para ketua komisi di pengembangan iman, termasuk juga ketua Komsos Romo Alex, kemudian yang khusus Romo Dani yang memang menangani devosional ini. Kami berbincang tentang rencana tahun depan yang diawali dengan membaca surat Gembala Ardas yang ke-6 tentang devosional itu. Nah, akhirnya setelah kami berbincang, membahas, kami bersepakat supaya para romo di Keuskupan Tanjung Karang ini harus bersama-sama mendalami apa itu devosional yang sesungguhnya. Maka kami merencanakan di awal tahun, entah Januari atau Februari, tapi kemudian Februari akan mengundang Romo Marto Sujito, ahli liturgi dari Keuskupan Agung Semarang, untuk memaparkan, menyampaikan tentang devosional itu kepada kami. Nah, dari situ kami para romo diharapkan bisa membagikan kepada jemaat supaya umat itu sungguh tahu apa itu devosional, apa itu devosi. Karena banyak orang berdevosi tapi tidak sungguh-sungguh tahu maknanya. Karena di uskupan kita cukup ada banyak, ada kerahiman ilahi, ada karismatik, ada SSW dan yang lain, tapi sebatas beginilah prakteknya. Tapi dasar teologis, biblis itu tidak sungguh-sungguh didalami. Maka melalui proses itu harapannya nanti semakin dalam, apalagi Bapak Uskup dalam arah dasar yang ke-6 itu mengatakan dan mengharapkan sebaiknya setiap umat Katolik berdevosi entah apapun itu supaya bisa membantu kehidupan rohani yang akhirnya mengantar kepada liturgi Ekaristi. Itu proses yang akan kita buat nantinya. Oke, sekian Romo pertanyaan dari aku. Nah, Romo terima kasih udah menyempatkan waktunya untuk diwawancarai. Terima kasih Romo. Sama-sama. Sama-sama. Demikian keseruan acara hari ini dalam rangka kristalisasi para calon penerima sakramen Krisma di Paroki Santo Thomas Rasul Sribawono, Lampung Timur. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dadah.